Ini memang kurang ajar, ini kesalahan sejarah terbesar nih yang dialami oleh KPK, dialami oleh bangsa ini, menempatkan orang semacam ini di lembaga milik pemerintahan. Ada mantan pejabat KPK kayak Pak Abdullah Hemahua menuduh Pak BG melakukan serangan balik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan KPI Nusantara. Mantan penasihat KPK Abdullah Hemahua, dengan yang banget, sedang menjadi perbincangan, sedang menjadi persoalan. Orang ini memang kontroversial. Dulu pernah menyebut dirinya mengibaratkan diri sebagai Nabi Musa ketika menghadap Presiden Jokowi bersama Polo konconya Mitra ICS atas nama tim pencari fakta 6 Laskar FPI yang meninggal itu. Nah, saat ini, hari ini masih ramai menjadi persoalan ketika dia memfitnah terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh KPK. Dia mengatakan bahwa ini adalah proyeknya Kepala BIN Budi Gunawan yang disebut sebagai balas dendam terhadap KPK. Karena, nah ini, sesungguhnya ini mengungkap boroknya dia sendiri. Karena menurutnya bahwa yang mengaku telah menghambat perjalanan karir Budi Gunawan saat mau dijadikan Kapolri oleh Pak Jokowi. Nah, sehingga kemudian dia menyebut hari ini Pak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN balas dendam 7 turunan terhadap KPK. Ini kan satu, ini fitnah karena hal itu belum tentu benar. Dan saya kira tidak mungkin masa tes wawasan kebangsaan hanya dikendalikan oleh seorang Budi Gunawan. Tentu tidak, karena kita tahu bahwa TWK ini dilaksanakan oleh tim berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tetapi bahwa Abdullah Hemahua ini membongkar boroknya sendiri, ini fakta real bahwa dia dulu secara terang-terangan mengaku telah menyingkirkan, telah menghambat karir Budi Gunawan. Ini memang kurang ajar, ini kesalahan sejarah terbesar nih yang dialami oleh KPK, dialami oleh bangsa ini, menempatkan orang semacam ini di lembaga milik pemerintahan. Makanya benar sekali ini kalau kemudian ada sinyalemen bahwa di tubuh KPK memang ada kubu Taliban. Ini faktanya ini orang semacam Abdullah Hemahua ini pernah menjadi orang penting di KPK. Ini Masya Allah, untung aja sudah tidak lah ya, untung aja sudah dihabisi. Ini kalau orang-orang macam begini terus-terusan dikasih tempat di negara ini, bubar negara, rusak negara ini. Dengan narasi-narasi yang sok agamis, narasi-narasi yang dibalut dengan agama. Loh, ini memang negara khilafah apa? Dulu juga pernah dia membuat narasi bahwa kalau Jokowi Pilpres 2019 tidak lolos atau tidak terpilih, maka kemungkinan Jokowi akan ditangkap dan ditahan. Ini kan ngawur-ngawurnya. Ngawurnya ini orang. Sudah tua tapi ya Masya Allah masih provokatif ya. Nah, saya sedikit akan memberikan gambaran terkait dengan profil Abdullah Hemahua ini. Siapakah dia sebenarnya? Sekilas ini saya baca dari profil dia yang diangkat oleh tribunnews.com. Dia juga dulu pernah mengatakan bahwa peristiwa bom di Makassar dia mengatakan sebagai sebuah settingan, sebagai sebuah pengalihan isu. Kurang ajar nih. Jangan-jangan temannya dia itu yang ngebom itu. Nih, nama Abdullah Hemahua mulai dikenal banyak orang saat ia menjadi penasihat di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dilansir Tribun Jambi, Abdullah Hemahua lahir di Ambon pada 1947. Semasa kuliah, Abdullah pernah mengikuti organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI. Kalau HMI agak mending, KAMI. Jelas kan siapa dia dan latar belakang aktifnya dulu seperti apa, di mana. Kami, semua orang tahu kami itu siapa.
dengan kegiatan rutinnya yang mereka banggakan, tarbiyah itu. Tuh. Memiliki pengalaman juga sebagai pengajar, menjadikan Abdullah sebagai dosen Akademi Dakwah Muhammadiyah. Aneh ya, lulusan kami tetapi bisa juga jadi dosen di Akademi Dakwah Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyahnya aja yang mau. Kalau Muhammadiyah kan aktivis mahasiswanya kan biasanya di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini orang kami kok bisa masuk ke situ? Ya makanya nih banyak kesusupan. Hari ini dia masih menjadi tim pengawal peristiwa pembunuhan TP 36 Laskar FPI. Pembunuhan dapurmu. Ya bersama Amin Rais CS itu yang beberapa waktu lalu menghadap Pak Jokowi, dikasih waktu 15 menit, dia mengatakan, menggambarkan diri sebagai seorang Musa, Nabi Musa. Berarti menganggap Pak Jokowi sebagai Raja Fir'aun. Ini kurang ajar nih orang tua. Lama-lama hampir menyerupai, seolah menggantikan posisinya almarhum Pak Tengku Zulkarnain ini orang ini. Mudah-mudahan almarhum Tengku Zulkarnain damai di sana ya, diampuni dosa-dosanya, sudah meninggal beliau. Amin. Oke, saya kira itu sedikit menggambarkan siapa Abdullah Mahua. Abdullah Mahua, angel teman senengane. Udahlah, tahu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Itulah jeleknya KPK di masa lalu, karena selalu menganggap apa yang mereka alami itu adalah bagian dari konspirasi kepada mereka. Jadi wajar kalau sekarang misalnya ada mantan pejabat KPK kayak Pak Abdullah Mahua menuduh Pak BG melakukan serangan balik dan sebagainya. Itu bagian dari cara berpikir mereka, konspirasi teori. Dan dari dulu mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya malpraktek dan menurut saya ilegal gitu. Jadi sekarang mereka membuka bahwa apa yang mereka lakukan kepada Pak BG itu adalah satu tindakan yang memang disengaja. Bayangkan mereka menghambat karir seorang pejabat di Indonesia dan dengan bangga mengakui bahwa mereka menghambat karir pejabat itu. Lalu sekarang mereka setelah mengalami hal seperti ini menuduh bahwa itu mereka menjadi korban dari satu konspirasi. Menurut saya ini kekanak-kanakan dan hanya membongkar aib dari masa lalu saja. Ya, dilakukan tidak benar, ya yang lulus tidak lebih banyak daripada yang tidak lulus, begitu ininya. Asumsinya begitu. Nah, sekarang kalau kemudian dikatakan bahwa tes ini dan intelijen terlibat terlalu banyak dan sebagainya, saya hanya ingin setahu saya bahwa tes semacam ini dilakukan oleh sebagai perintah undang-undang, sebagai instrumen dari perintah undang-undang, dan itu dilakukan oleh vendor ya, yang yang disepakati oleh KPK, Menkumham dan sebagainya, dan Menteri PAN misalnya, itu adalah BKN, Badan Kepegawaian Negara.